Hai DND, gue Yo Iqbal. Selamat datang di Drum and Drum. Di depan gue sudah ada Yamaha DTX 6 seri K3X. Jadi buat kalian yang kemarin lagi nagih gue review drum elektrik ini, sekarang akan gue review sampai ke daging-dagingnya. Jadi buat kalian semuanya, tonton sampai habis ya. Oke guys, jadi ini dia Yamaha yang baru gue beli, series DTX 6. Jadi DTX 6 ini ada 3 seri, DTX 6 KX, DTX 6 K2X, DTX 6 K3X. Yang berbeda dari DTX 6 dengan seri-seri yang sebelumnya, kan Yamaha Drum Electric tuh punya seri 4, terus ada seri 5, terus ada seri 7, ada seri 9. Nah, gue dulu pernah pakai seri 4. Gue pernah pakai lagi seri 9, seri teratas Yamaha. Terus habis itu sekarang ada lagi seri 6. Dan bedanya seri 6 dengan yang lain-lain adalah teknologinya yang nggak didapetin sama seri-seri yang lain di drum elektrik Yamaha. Dan yang menyenangkannya dari Yamaha DTX 6 ini, hardware-hardwarenya ini tuh sudah kepasang gitu. Jadi lu nggak perlu lagi repot-repot untuk masangin perintilan-perintilan ini, karena yang hardware yang hitam ini kan lumayan ribet nih kalau misalnya lu pasang sendiri. Nah, dia tuh udah terpasang, jadi lu tinggal masang pad-padnya doang. Nah, padnya sendiri itu ukurannya ini 8 inch. Tom-tom sama floor ini ukurannya 8 inch. Kalau yang snare ini ukurannya 10 inch. Terus kalau yang di kick ukurannya 10 inch. Di pad kicknya ini adalah seri terbaru. Lu cuma bisa temuin di DTX 6. Ini KP60 apa KP90 ya? Sorry gue lupa. Dan dia bisa double pedal. Secara pantulannya juga mendekati banget sama bass drum beneran ya, bass drum akustik. Nah, terus di simbal-simbal ini, simbal dan pad hi-hatnya ukurannya 12 inch. Terus habis itu yang berbeda adalah setup ini ya, modulnya. Biasanya drum elektrik pada umumnya itu modulnya pada di kiri. Kalau di kiri itu udah pasti kepentok, karena kalau drummer itu kan paling sibuk di kiri kan, frekuensi untuk memukul snare sama hi-hat tuh sering banget. Yang itu mengakibatkan sering banget gue kepukul, entah kepukul terus presetnya berubah lagi jadi preset apa gitu. Nah, ini sering banget nih gue terjadi. Dan akhirnya di Yamaha DTX 6 ini muncullah sebuah setup baru yang modulnya itu dipindah ke kanan. Dan ini gue bilang bener banget sih, karena frekuensi drummer untuk bergerak di arah kanan tuh emang agak-agak kurang ya. Paling lu cuman mukul right, mukul floor, abis itu lu kesini lagi. Ya, tidak terlalu ribet lah pokoknya untuk memasang, menjadikan seperti ini. Semua udah didesain secara praktis. Yang paling menarik itu adalah modulnya nih. Modulnya namanya DTX Pro. Ini tuh keluaran baru. Ini juga nggak ditemuin di seri-seri DTX yang lainnya. Hanya ditemui di DTX 6 doang. Apa bedanya modul DTX Pro sama yang lainnya? Modul DTX Pro ini punya, yang pertama dia punya efek ambience, kompresor, sama efek. Dan ini tuh sangat-sangat berpengaruh banget. Coba kita bunyikan ya. Ini tanpa efek. Oke. Ini modul sih diciptakannya memang
hampir-hampir mendekati drum akustik ya, approach-nya gitu kalau gue lihat. Ini ambience-nya gue buka jam 12. Biar lebih nendang lagi kita pakai kompresor. Kompresornya juga jam 12. Sekarang kita fullin ambience-nya. Sekarang kita fullin juga kompresornya. Gimana teman-teman? Kalian suka yang nggak ada efeknya atau ada efeknya? Tapi ini cukup berpengaruh sih ya sama mood gua gitu setelah gua nyalain ambience-nya sama kompresornya. Jadi kerasa DTX 6 ini lebih bernyawa gitu rasanya. Ini nice banget guys. Itu kalau dari modulnya. Sekarang gue mau balik lagi ke pad-padnya. Nah, di padnya ini udah didesain banget kayak drum beneran, terutama dari simbal. Bisa ditangkep. Kalau ditangkep suaranya stop. Ini juga. Dan ini sangat-sangat sensitif. Kalau lu pukul pelan, dia akan pelan juga. Kalau lo pukul di bagian belnya, suaranya akan jadi bel juga. Kita pukul di bagian pinggirnya. Jadi dia sangat-sangat menyerupai simbal beneran ya. Terus ini hi-hat-nya. Oke, hi-hat-nya juga menyerupai hi-hat beneran ya. Terus habis itu di pad snare. Pad snare ini ada 3 zone ya. 3 zone tuh jadi ada 3 area yang bisa lo pukul. Ini gua pukulnya tanpa rim shot. Ini pakai rim shot. Rim only. Oke, kalau di tom-tomnya dia cuma one zone. Yang paling berasa beda menurut gue, di tom-tomnya tuh kayak ada bocoran suara snare-nya gitu. Jadi sama kayak drum akustik di setup gitu loh. Tuh kayak ada suara snare yang bocor gitu. Ini lumayan gokil sih. Modulnya sampai dipikirin segitunya ya. Makanya DTX 6 ini approach-nya emang drum akustik. Terus habis itu kita kembali ke modulnya. Di sini ada berapa input channel ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 input ini semuanya. Plus lo bisa tambah 1 channel lagi. Jadi ada 11 input channel. Lo bisa tambah 1 lagi simbal, lo bisa tambah 1 lagi kick mungkin. Lo bisa tambah 1 lagi tom-tom atau snare, bebas. Lo tinggal beli aja lagi pad Yamaha DTX. Terus habis itu di sini di belakangnya ini ada MIDI out. Jadi lo bisa pakai drum ini home recording mungkin kalau misalnya di rumah lo nggak punya ruangan akustik dan peredam yang oke. Gue saranin untuk lo pakai drum elektrik aja. Dan sekarang software drum gitu udah banyak yang bagus-bagus ya. Suaranya tuh udah mendekati drum akustik gitu loh. Ya walaupun tetap beda rasanya, tetap beda feel-nya, tapi paling enggak kan kualitas suara yang penting di sini. Nah, terus habis itu di sini ada
to device. Lo bisa masukin flash disk. Gue belum nyobain nih to device-nya apa. Tapi setahu gue kalau misalnya ada to device itu, lo bisa masukin flash disk di sini dan lo bisa masukin suara drum yang tidak ada di modul ini. Misalnya gue suka banget sama sound drumnya Luke Holland. Gue beli aja soundnya Luke Holland, terus gue masukin ke drum elektrik ini bisa. Terus habis itu di sini ada two host. Nah, two host ini jadi drum elektrik lu sebagai MIDI controller. Jadi lu bisa pakai MIDI out tadi atau lu pakai kabel two host. Kabel two host tuh bahasa Indonesianya kabel printer. Ini yang sering jadi pertanyaan di sebuah drum elektrik. Ampli yang cocok buat drum elektrik. Sebenarnya ampli yang cocok gue menyarankan selalu ampli keyboard. Roland KC. Terus habis itu, atau lu mau pakai speaker juga bisa. Cuman kan itu memakan watt yang lumayan banyak ya. Yang pastinya berisik. Kalau gue lebih seneng main drum elektrik itu pakai headphone. Ini yang kayak gue pakai ini. Ini gue sekarang pakai headphone. Terus lu tinggal colok ke sini. Ya udah, cuman lu yang bisa denger. Dan nggak bikin rumah lu berisik. Terus habis itu di sini ada kabel aux buat handphone. Jadi lu bisa mainin lagu-lagu yang ada dari handphone lu langsung play YouTube aja, langsung play along di sini. Dan di sini ada volume master, volume audio sama volume click. Volume master ini adalah volume suara drum, suara keseluruhan. Kalau volume audio ini audio dari lagu-lagu yang lo puter lewat handphone lo atau ya pokoknya dari aux inilah ya. Volume klik di sini ada klik metronom. Klik metronomnya bisa disetting lo mau keluarin atau enggak. Nih. Nah, klik metronom ini berguna banget buat temenin lo latihan. Dan bisa juga lo nggak keluarin klik metronomnya di kayak gue sekarang nggak gue keluarin gitu. Jadi misalnya lo main ngeband, lo butuh metronom, ya udah kliknya tinggal lo play dari sini, tapi teman-teman lo nggak denger, cuman lo doang yang denger. Oke, cukup canggih ya. Di sini punya 40 soundbank. Mungkin gue nggak mainin semuanya, gue mainin beberapa aja. Ini soundbank yang pertama. Itu Absolute Hybrid Maple. Next, ada soundbank Steel Ring nih namanya. Oke juga ya suaranya. Next, ini ada Bob Groove. Gue kalau denger sound ini keinget Kate Carlock. Dan ini ada Swedish Metal. Mantap. Lanjut, ada Vintage Nashville. Mantap. Soundbanknya juga ternyata beda banget sama DTX yang lainnya ya. Jadi ini katanya sound yang ada di modul ini teknologinya itu dari keyboard Montage. Yang mana keyboard Montage itu adalah seri termahalnya Yamaha di instrumen keyboard. Terus kita lompat lebih jauh lagi ya.
Oh, ini ada sound percussion nomor 34. Di soundbank yang terakhir nomor 40. Dan kalau misalnya lo nggak mau pakai soundbank yang ada di modul ini, sekali lagi, lo bisa masukin sound lo sendiri. Di sini lo bisa masukin user kitnya sampai berapa nih? Kayaknya sampai 100-an deh. Tuh, sampai 100 lebih. Oh, sampai 200 bahkan. Ini hasil create gua namain Setan Kit namanya. Oke, mantap. Itu dia, Setan Kit. Satu lagi, di sini ada mode training namanya. Mode training ini lo bisa berlatih dengan song. Drumnya sekarang kita hilangin ya. Woo! Yeah. Oke, itu tadi ada reggae. Sekarang kita cari genre lain ya. Jadi ada 37 genre yang lo bisa mainin di sini. Ini Latin rock. Ini fusion. Ini jazz waltz. Ini ada disco. Woo! Next, ada reggaeton. Oh, EDM. Hip hop. Oke, next. Rock and roll. Ya pokoknya masih banyak lagi ya lagu-lagunya. Ada 37 lagu yang bisa lo latih di modul ini.
Oke, terus habis itu di sini selain ada songs, ada lagi part mute dari di lagu-lagu itu. Misalnya kayak lagu EDM tadi, lo bisa pilih part mana yang pengen lo pakai. Oke, gue pengen matiin kicknya gue matiin ya. Sekarang gue pengen matiin snare-nya. Oke, gue pengen matiin suara yang lainnya. Kita nyalain lagi suara keyboardnya. Oke, next ada lagi di sini recorder. Jadi lo bisa merekam permainan lo ya. Lo tinggal pencet recorder, terus habis itu pencet record. Ngawur, terus habis itu kita stop dan kemudian kita dengarkan. Dan yang terakhir ada software namanya Rack and Share. Rack and Share itu terkoneksi lewat handphone lo. Kesimpulannya buat drum set Yamaha DTX 6 ini, yang pertama sound-soundnya baru, tidak lo temukan di seri-seri yang lainnya, karena seri DTX 6 ini adalah teknologi terbaru dari Yamaha. Terus habis itu yang kedua, cukup praktis secara modulnya, pencatan-pencatan yang di sini itu sangat-sangat praktis banget. Oh, yang terakhir, gue tidak menyesal membeli DTX 6. Buat teman-teman semuanya yang mau beli, kalian bisa beli di online. Kalian bisa beli juga di toko-toko musik terdekat di kota-kota kalian. Ini buat pemula oke, ini buat profesional pun oke. Jadi semua kalangan cocok banget pakai DTX 6. Jadi kalau mau beli, jangan tanggung-tanggung. Siapa tahu lu besok jadi profesional drummer, lu udah nggak pusing-pusing lagi buat mikirin alat. Oke? Sekian dari gue. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa di review berikutnya.